Jadi di sini kami berdua akan membuat video tutorial tentang cara menginstal dual boot antara Windows dan Linux pada satu laptop. Nah, jadi di sini saya Ferdinand Lesmana dan aku Raffi Fikri. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai dari praktikum bengkel sistem administrasi dalam rangka kuliah online karena virus corona. Jadi untuk kalian nonton, please like video ini dan jangan lupa share kalau ini bermanfaat untuk kalian. Oke? Sip. Tahap pertama dari penginstalan Linux untuk menjadi dual boot di Windows, ya, membuat dual bootnya adalah menyiapkan semua bahan-bahannya, yakni untuk softwarenya itu ada Power ISO dan juga file ISO dari Ubuntu itu sendiri. Baik, yang pertama kita menyiapkan dulu file ISO-nya. Jadi, kita download di www.ubuntu.com. Nah, jadi di sini kita bisa download Ubuntunya. Sudah download. Nah, ini sudah saya download tadi, dan juga aplikasi Power ISO. Nah, ini Ubuntunya. Nah, sekarang kita buka aplikasi Power ISO. Buka dalam mode administrator. Yes. Nah, nunggu ini karena masih aplikasi gratis ya, jadi harap maklum aja. Kita langsung continue register, langsung pilih open, cari di mana letak file ISO dari Linux itu tadi. Nah, di sini ada filenya. Oke, open. Setelah di open, kita tadi menyiapkan juga flash disk dengan ukuran minimum 16 GB ya. Lebih besar lebih baik. Jadi selanjutnya itu tekan menu tools, lalu memilih create bootable USB drive. Nah, di sini langsung terpilih Transceived atas memori ya, dan image file ISO tadi udah dipilih. Langsung aja tekan start. Nah, di sini flash disknya sudah dibuat jadi bootable. Nah, jadi selanjutnya itu masuk ke penginstalan dari BIOS. Oke, jadi ini adalah tampilan dari Linuxnya itu. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah membagi partisi untuk antara Linux web, root, dan juga untuk penyimpanan dari Linux itu sendiri. Baik, itu bisa kita lakukan partisi di aplikasi namanya Gpart ya, udah bawaan dari Linuxnya. Jadi ini Gpart kita buka dari aplikasi yang tadi udah kita buka ya. Di sini ada unallocated itu 30 GB udah kita alokasikan tadi. Jadi klik kanan new. Yang pertama itu adalah rootnya atau tempat kita akan menginstal Linuxnya. Itu minimal dia butuh itu 5,3 GB. Jadi kita akan menginstal itu sebesar 6 GB. Jadi 6 GB, ukuran 6 GB itu dalam megabyte adalah 6144. Nah, 44 MB. Nah, langsung aja kita add ini primary, ini ext, ini kita buat jadi root. Ini boot add. Nah, di situ bakalan kita nanti menginstal dari Linuxnya. Selanjutnya itu adalah untuk membantu dari RAM kita itu sendiri, yaitu dengan cara membuat partisi new. Di sini kita buat ukurannya 2 kali RAM yang kita gunakan sekarang. Jadi di sini saya menggunakan RAM 8 GB, jadi saya harus membuatnya jadi 16 GB. Untuk 16 GB itu sendiri ukuran dalam megabyte-nya adalah 16.384 MB. Nah, jadi di sini kita buat jadi Linux web. Nah, Linux web ya. Setelah jadi Linux web, langsung aja kita beri label swap. Oke. Saya beri label swap. Oke, langsung aja add. Nah, di sini udah terbuat 6 GB untuk boot, 16 GB untuk swap, dan 7 GB sisanya. Sisanya ini langsung aja kita buat namanya root. Gak usah dia ubah-ubah lagi untuk size ya. Langsung aja add. Nah, jadi sini udah ada boot, swap, dan root. Selanjutnya itu kita apply ya. Centang apply. Nah, kita tunggu dulu prosesnya sampai selesai. Nah, ini udah selesai, langsung aja di close.
Nah, ini telah dibagi tadi ya. Ini udah nge-scan lagi. Mungkin ini bisa kita silang aja langsung. Silang. Langsung aja di sini ada pilihan namanya install Ubuntu. Ya, di pojok atasnya. Bisa dilihat. Nah, itu. Langsung aja double klik. Oke, bakalan muncul Windows seperti ini, jendela seperti ini. Install. Di halaman pertama itu kita disuruh memilih bahasa, langsung aja Inggris, continue. Memilih keyboard, langsung aja ya US continue. Dan di sini wireless, kita pilih dulu I don't want to connect. Oke, continue aja langsung. Nah, di sini kita mencentang install third party software for graphics and wifi hardware. Oke. Nah, di sini kita pilih normal installation, continue. Menunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini selanjutnya dia akan ke bagian partisi tadi ya, untuk dimana akan kita menginstal apa yang akan kita lakukan pada partisi tadi gitu. Nah, jadi kita menunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini adalah proses selanjutnya, itu installation type. Di sini kita diberikan 3 pilihan: install Ubuntu alongside Windows Boot Manager, erase this, install Ubuntu, atau use something else. Di sini kita memilih something else ya, karena kita akan membuat dual boot itu sendiri. Oke, di sini bisa kita continue. Nah, kita masuk ke dalam di manakah Linux ini akan kita install. Nah, di sini udah keluar dari di mana list disk atau list partisi yang telah kita buat. Nah, jadi di sini kita cukup mencari yang pertama itu partisi yang ukurannya 6 GB. Di sini kita bisa lihat ya, itu SDA berapa. Nah, di sini SDA 7 itu size 0,4 GB. Nah, ini kita klik kanan, change. Nah, use as itu kita pilih jadi ext4 journaling file system. Oke, format mount point-nya itu kita pilih yang garis. Oke, itu artinya root ya. Oke. Selanjutnya ini before you can select any partition. Oke, ini continue aja. Tunggu sampai proses selesai ya. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya kita cek dulu tadi ini SDA 7 itu udah kita jadikan root, udah format. Selanjutnya yang untuk jadikan RAM tadi yang kita jadikan Linux Swap. Nah, ini kita change. Nah, ini kita cukup cek aja kalau dia itu udah jadi swap area. Kalau udah jadi swap area, langsung aja oke. Oke, selanjutnya yang tadi kita sisakan terakhir untuk penyimpanannya itu sendiri, itu kita di SDA 9. Berapa ya size-nya? SDA 9 ada 7,8 GB. Kita klik kanan, kita change. Nah, di sini kita juga memilih jadi ext4 journaling file system, kita format. Untuk mount point-nya kita kosongin aja. Oke, nunggu sampai proses selesai. Nah, udah selesai. Kita memilih device for bootloader installation-nya. Tadi kita menyiapkan, nah ini SDA 7 ya, jadi root-nya dari Linux itu kita pilih SDA 7. Langsung aja install now. No mount point is external. If you don't go back partition point here, the partition will not be used at all. Partisi 9 is okay, langsung aja continue. Continue. Kita pilih dulu kita berada di Indonesia, ketikin aja ya Indo. Oke, tidak ada, kita pilih dulu Singapura. Iya. Jadi ini continue. Jadi di sini step by step itu juga cukup lama ya, cukup lama loadingnya gitu. Nah, selanjutnya itu kita disuruh masukkan nama kita, username dan password. Jadi kita buat nama saya sendiri ya, Ferdi aja. Jadi pick a username Ferdi, choose a password itu
Oke, privasi ya. Oke, require my login. Oke, continue, pilih continue ya. Nah, di sini dia melaksanakan installing system. Baik, menunggu sampai dia selesai menginstalnya. Mungkin ini memakan waktu yang cukup lama ya, kita cukup nunggu aja. Nah, di sini ada katanya installation complete, installation has finished. You can continue testing Ubuntu now, but until you restart the computer, any change you make or document you save will now preserve. Oke, baik, di sini kita memilih untuk restart dulu ya. Kita pilih restart now. Oke. Selanjutnya adalah masang DNS server ya. Langsung aja kita masuk terminal, masuk sebagai super user dengan komen sudoku, lalu masukkan password kita. Nah, jadi setelah masuk sebagai super user ya, kita menginstal Apache dulu dengan komen sudo get strip apt strip install Apache 2. Nah, kita enter, lalu di situ nanti ditanya do you want, langsung aja balas ye. Tunggu sampai prosesnya selesai. Ini Apache ini berfungsi sebagai HTTP servernya. Nah, makanya kita perlu untuk menginstal HTTP server. Setelah menginstal Apache ini, kita menginstal DNS bin, aplikasi DNS-nya, DNS servernya. Itu aplikasi DNS server di Ubuntu ini adalah bin. Jadi komennya sudo apt get install bin. Nah, di sini saya sudah menginstal bin duluan ya. Nah, jadi setelah itu kita membuka yang namanya membuka nano atau catatan seperti note ya di Windows itu, nano net.configure local. Nah, jadi akan langsung aja di enter. Setelah itu akan keluar seperti ini. Nah, yang kita buat, yang perlu kita perbaiki adalah itu bagian zone-nya. Zone itu kita ganti, pastikan itu telah nama kita. Nah, tadi nama pas ya itu. Nah, file masternya juga. Nah, untuk zone 16 di situ terlihat 16.168.192 itu ditulis terbalik ya. Nah, jadi 192 bisa di depan jadi di belakang. Nah, zone-nya cukup nama kita aja tadi ya. Nah, tab master. Sebenarnya zone ini untuk nama dari domain kita nanti. Jadi, nah itu tadi IP yang akan kita gunakan untuk sebagai IP yang akan kita gunakan ya. Nah, di bawah yang zone kedua itu di bawah tab master itu kita tambahkan catatan namanya notify now. Nah, setelah itu langsung aja Ctrl X Y. Nah, langsung aja enter lagi. Nah, setelah itu kita ingin mengcopy file db lokal. Nah, dengan komen itu ya, komen yang akan kita gunakan itu adalah nano nah ini kita buka, tadi kita ngecek lagi ya, ini pastikan ini dbip tadi ya, namanya dbip.
Nah, karena di dalam DB lokal itu namanya DB, tergantung dari apa nama di situ, yang DB IP. Nah, jadi komennya itu db.local cp d.local spasi db.ubuntu, enter aja cp.cp db.local spasi db.ip, karena tadi IP kan. Itu kita mengcopy file db lokalnya. Selanjutnya itu edit db ubuntu yang pertama kali kita masukkan dengan komen tadi ya, sudo nano db ubuntu. Selanjutnya itu kita cuma perlu mengubah yang itu ya itu dengan domain yang udah kita set. Terus yang 17 itu kita ubah dengan IP yang udah kita gunakan tadi, yang kita set ya 192.168.1.1. Nah, terus kita ubah dulu. Nah, di sini kita perlu menambahkan ya, di bawah setelah menambahkan IP yang pertama itu kita mau menambahkan di bawah add 2 kali itu ns ya, name server ya artinya in a. Nah, di situ kita masukkan lagi IP yang sama dengan yang di atas 192.168.1.1. Nah, di bawah tab in tab cname, lalu masukkan domain name kita tadi itu verdi.lan. Nah, langsung aja setelah itu Ctrl X Y langsung enter. Nah, setelah itu kita mengedit db1 bukan db IP. Nah, dengan komen sudo nano db.ip. Nah, ini kita salah masuk nih, db1 kita tulis. Nah, komennya sudo nano db.ip. Nah, keluar seperti ini. Kita isi lagi yang telah diedit tadi ya, sama dengan yang di db ubuntu tadi. Kita ubah dan ada yang kita tambah. Nah, untuk localhost kita ganti dengan name domain kita verdi.lan. Nah, di bawah itu ganti 1 inptr. Nah, itu sesuai dengan name domain kita. Di bawahnya itu kita ganti ns name server ya, name server in ptr. Lalu setelah itu masukkan IP address dari yang telah kita atur tadi. Jadi, nah setelah itu kita tambahkan lagi www sama inptr, lalu IP address yang telah kita tambahkan tadi. Nah, langsung aja Ctrl X Y enter. Selanjutnya itu kita mengedit konfigurasi interface untuk menambahkan data servernya dengan cara nano /etc/network/interface networks. Jika kalian ragu, cukup mengetikkan sedikit saja komennya, lalu tab, nanti akan ada pilihan, nanti bakalan ada muncul kayak keyword gitu ya. Nah, di sini kita nambahkan ini ya, DNS name servers 192.168.1.1. Nah, lalu
lalu tambahkan juga DNS strip search spasi name domain yang kita gunakan. Jadi Ferdiland ya. Langsung aja Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Nah, selanjutnya itu kita mengkonfigurasi secara manual ya. Nah, selanjutnya adalah kita mengedit dari isi dari file yang namanya sudo file namanya nano name.configure.options. Dari situ kita nanti menghapus tanda komentar yang ada di dalam itu ya, di bagian forwarders tuh kita hapus komentarnya, lalu kita mengisikan di bawahnya itu ada 0.0.0.0. itu kita isi dengan IP yang telah kita atur tadi. Nah, jadi kita isikan dulu dengan IP kita 192.168.1.1. Oke. Selanjutnya kita membuka file yang namanya nano.configure.local. Kita buka lagi yang sudah kita atur tadi. Di sini kita mengubah nama filenya. Nah, di sini nama filenya kan masih nama yang lama tadi itu db.ferdi. Nah, tuh. Jadi di sini ganti db.domain. Lalu di bawah db IP dah pas. Langsung aja Ctrl X, di save. Selanjutnya cp db.local.db. Nah, kita copy ya, cp db.local db.domain. Kita copy ke db.local db.127, bukan db.local ya, db.127 db.ip. Nah, ntar setelah kita copy ya, jadi selanjutnya adalah nano db.domain. Nah, kita buka tadi nano db.domain. Di sini kita atur lagi itu localhost-nya sama IP-nya. Nah, nama localhost kita ganti dengan domain kita ferdi.lan. root.localhost juga kita ganti root.ferdi.lan. Nah, di bawah juga ada localhost tuh, kita ganti juga. Nah, ferdi.lan, lalu IP kita ganti dengan IP kita tadi 192.168.1.1. Lalu selanjutnya kita save aja langsung. Lalu masukkan comment nano. Kita buka lagi nano db.ip. Nah, yang localhostnya kita ganti dengan domain kita. Lalu nah, ini localhostnya kita ganti dengan domain kita ferdi.lan. Lalu ini juga diganti. Nah, ini juga diganti.
Nah, setelah diganti langsung aja di save. Lalu masukkan komen nano /etc /resolve.configure. Nah, di sini ada name server sama options. Kita hapus. Kita ganti dengan punya kita, yaitu search verdi.lan, lalu optionsnya kita tukar dengan name server, lalu IP kita name server 192.168.1.1. langsung aja di save. Nah, itu dia, langsung aja. Setelah itu kita masukkan komen /etc /init.d/bin9. itu aplikasi bin itu sendiri. Kita restart ya aplikasi tadi, komennya tuh restart, tunggu sampai selesai. Oke. Nah, di sini kita uji coba ya, ping dari domain kita tuh masuk, timenya 24 milisecond. Nah, masuk ya. Untuk abort itu kita tekan aja Ctrl C. Nah, setelah di abort, nah di sini juga kita dicoba juga dengan command ns lookup. Nah, ini juga bisa. Nah, selanjutnya itu kita masih uji coba juga. Selanjutnya itu kita coba dengan komen DTG ya, DTG terus domain kita. Nah, jadi udah bisa. Jadi oke. Mungkin sekian tutorial install Linux dari awal, dari setting di Windows, lalu di BIOS, lalu install Linuxnya, lalu ini juga install DNS beserta konfigurasi sampai bisa dia mengakses domainnya itu. Nah, oke, sekian dari kami. Terima kasih.